Anak-anak, sehat-sehat? Iya, terima kasih, puji Tuhan kalau semuanya sehat-sehat. Hari ini saya, Ibu Cornelia Tudingrore, atau biasa disapa Ibu Kori, akan membawakan pelajaran seni budaya. Tetapi sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu masuk dalam materi pelajaran, Ibu berharap di rumahmu atau di ruangan di mana kalian belajar ada sesuatu atau gambar lukisan di dinding-dinding, entah di ruang tamu atau di ruangan di mana kamu belajar. Coba arahkan pandanganmu ke dinding-dinding ruang tamu atau di ruangan di mana kamu berada. Ada lukisan di situ, anak-anak? Oh, ada yang punya dan ada juga yang tidak, bukan? Ya. Mengapa tak Ibu tanyakan demikian? Kan hari ini kita akan belajar tentang seni lukis. Kita harus tahu pengertian seni lukis itu apa. Ya. Dalam melukis, anak-anak, ada pengertiannya. Ya. Ada pengertian melukis itu sendiri, ada juga lukisan, dan digabungkan dalam satu atau secara umum yaitu seni lukis. Pengertian melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Itu adalah pengertian melukis. Sedangkan lukisan itu apa? Lukisan itu adalah hasil atau proses dari melukis. Hasilnya yang Ibu suruh lihat tadi di dinding-dinding kamar ada atau tidak, itu adalah lukisan, hasil dari melukis. Jadi secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Ya, bisa diulangi sekali lagi, anak-anak? Apa itu melukis? Apa itu lukisan? Dan apa itu seni lukis? Ya, bagus sekali. Sekarang, setelah kita belajar pengertian daripada seni lukis itu, tentunya ada tujuannya, bukan? Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti mempunyai tujuan. Berkarya seni lukis pun ada tujuannya. Nah, tujuan yang pertama yaitu tujuan religius. Tujuan religius yaitu berkarya seni lukis yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, Penjaga, dan Pengampun dosa. Contohnya, lukisan-lukisan Nabi Isa Al-Masih atau lukisan Tuhan Yesus, ada lukisan Bunda Maria, ada lukisan-lukisan Sang Buddha, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Jadi itu adalah lukisan yang bertujuan untuk tujuan religius atau keimanan kita, bukan? Baik. Yang berikut, tujuan kritik sosial, yaitu berkarya seni lukis yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lainnya yang penggambarannya berupa simbol atau perumpamaan tentang peristiwa tersebut. Nah, simbol-simbol dari tujuan kritik sosial ini biasanya dibuat dalam bentuk karikatur, anak-anak. Sudah pernah lihat gambar karikatur, bukan? Hampir semua gambar karikatur itu tujuannya untuk kritik sosial. Yang berikut, tujuan ekspresi, yaitu berkarya seni yang menggambarkan emosi
atau perasaan, gejolak jiwa sang pelukisnya. Yang berikut, tujuan komersil. Tujuan komersil yaitu berkarya seni yang penciptaannya lebih mengutamakan aspek komersial atau aspek dagang, sehingga bentuk dan gaya lukisannya pun cenderung untuk mengikuti selera pasar. Yaitu jadi tujuan komersil ini anak-anak, jadi hasil lukisannya dipajang di jalan-jalan untuk diperdagangkan atau yang dipajang di toko-toko ya. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah bisa disebutkan sekali lagi tujuan berkarya seni lukis itu apa? Ada berapa anak-anak? Iya, pintar sekali. Kita lanjutkan. Sekarang bagian yang ketiga dalam seni lukis ini adalah aliran seni lukis. Aliran atau gaya adalah ciri khas, tema dan teknik yang ada dalam karya lukisan. Nah, aliran seni lukis ini terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama yang disebut dengan aliran representatif. Yang kedua, aliran deformatif. Dan yang ketiga, aliran non-representatif. Ya, bisa diulangi anak-anak? Ada berapa? Ada 3. Ya, bagus. Sekarang kita masuk dalam aliran yang pertama, yaitu representatif. Jadi, aliran representatif merupakan perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Ada 3 aliran dalam seni lukis, aliran representatif. Yang pertama adalah aliran naturalisme. Apa tuh aliran naturalisme? Aliran naturalisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Anak-anak bisa lihat gambar di layar. Gambar apa kira-kira itu? Ya, itu adalah gambar tentang lukisan alam. Ini adalah salah satu contoh lukisan aliran naturalisme. Gambar-gambar atau lukisan pantai dan lain sebagainya. Masih banyak bukan? Anak-anak bisa cari yang lainnya bukan? Ya, pintar. Sekarang, siapakah pengikut aliran-aliran naturalisme? Nah, yang pengikut aliran pelukis yang mengikuti aliran naturalisme adalah Bapak Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringgadi, Wakidi, Claude, Rubens Konstabel, dan Indra Rukmana. Bisa dipahami tentang materi ini anak-anak? Bisa diulangi sekali lagi? Ya, pintar sekali. Kita lanjutkan anak. Bisa dilanjutkan? Ya, bisa. Yang kedua adalah aliran realisme. Realisme atau nyata ya anak-anak. Real. Realisme adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, lihat contoh yang dibawa itu. Pasti sama toh pada saat orang panen di sawah. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Sama juga kalau ada lukisan peringatan HUT RI dituangkan dalam sebuah lukisan tanpa dikurangi atau tanpa ditambah. Itu adalah aliran realisme. Anak-anak bisa mencari contohnya yang lain bukan? Pelukis yang menganut aliran ini adalah Trubus Wardoyo, Tarmisi S. Sujujono, Dula, dan Heri Sujarwato. Sudah bisa dipahami anak-anak? Bisa diulangi sekali lagi tentang materi ini? Ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah aliran romantisme. Aliran romantisme yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner atau imajinasi, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Cerita romantis
Pernah mendengar cerita tentang Romeo dan Juliet? Pernah toh? Ya pasti. Yang tukang nonton sinetron pasti dapat kan? Pernah lihat? Nah, kalau tuangkan dalam sebuah lukisan, pasti itu masuk dalam kelompok romantisme. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Contohnya misalnya bencana alam di Aceh yang berapa tahun yang lalu. Itu adalah peristiwa yang dahsyat. Kemudian tentang perang dunia kedua. Kalau dituangkan dalam sebuah lukisan, tentunya itu adalah peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak bisa cari contoh yang lainnya, bukan? Selain contoh yang ada di layar kita. Nah, pelukis yang termasuk aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco, dan Turner, atau disebut Francisco Goya. Oke, kita lanjut. Yang bagian yang kedua adalah aliran deformatif. Aliran deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, aliran deformatif ini terdiri dari beberapa aliran. Yang pertama, aliran ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Apa itu aliran ekspresionisme? Apa itu aliran ekspresionisme? Nah, aliran ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, kamu bisa memperhatikan gambar yang ada. Ada 3 jenis gambar. Itu adalah gambar manusia walaupun tidak terlalu sama, bukan? Kan itu adalah aliran deformatif. Gambar yang pertama ditonjolkan warna kuning, dan yang kedua gambar merah, dan yang ketiga gambar hitam. Gambar kuning itu memberikan ciri khas gambar yang bersukacita, ekspresinya bergembira, bahagia. Sedangkan gambar yang berwarna merah itu adalah ekspresi sedang emosi atau marah. Sedangkan gambar yang ketiga yang dominan hitam itu adalah gambar yang mewakili perasaan yang lagi bersedih atau berduka. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut. Yang berikut, bagian yang kedua adalah impresionisme. Jadi bagian dari deformatif ya. Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, perupa yang termasuk dalam aliran ini adalah Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Bisa diperhatikan gambarnya di bawah? Iya. Baik. Anak-anak bisa menyebutkan sekali lagi aliran deformatif tadi ada berapa? Iya, ada 4. Bisa disebutkan satu persatu? Iya, pintar. Kita lanjut anak-anak. Yang berikut, bagian ketiga adalah aliran surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Salvador Dali. Kenapa disebut aliran-aliran dalam mimpi? Karena memang aliran ini menyerupai bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Coba kamu perhatikan tuh gambar. Adakah jam yang bisa digantung? Tentunya tidak ada. Hanya ada dalam dunia khayal atau dunia mimpi. Betul kan? Ya. Baik. Kita lanjut. Bagian yang keempat dari deformatif adalah kubisme. Kubisme yaitu aliran yang penggambarannya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasarnya adalah kubus. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Pablo Picasso, Bud Mokhtar, Sri Hardi, Fajar Siddiq, dan Mokhtar Apin. Coba anak-anak perhatikan gambar di bawah. Itu adalah susunan-susunan kubus yang dibentuk menjadi sebuah gambar. Dapat dipahami anak-anak? Oke. Sekali lagi, silakan sebutkan kembali
Aliran reformatif tadi bagian-bagiannya ada berapa? Iya, ada 4. Baik anak-anak, kita lanjut. Bisa lanjut? Iya. Oke. Yang berikut adalah bagian yang terakhir adalah aliran non-representatif. Aliran ini merupakan suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena sudah meninggalkan bentuk aslinya. Lebih menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Jadi, pelukis yang termasuk aliran ini adalah Amri Yahya, Fajar Sidik, Bud Mokhtar, dan Sadali. Sekali lagi, aliran non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal, ya, karena sudah meninggalkan bentuk asli yang sebenarnya. Anda bisa menyebutkan sekali lagi? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan tadi. Baik, anak-anak. Jadi materi kita hari ini cukup sekian. Tetapi jangan lupa ada tugas yang kalian harus kerjakan di rumah. Ya, yang pertama coba lihat buku paketnya halaman 3 sampai 9. Jadi dibaca buku paketnya, kemudian mengerjakan tugas ini. Yang pertama, tuliskanlah pengertian seni lukis, melukis, dan lukisan. Kemudian yang kedua, tuliskan dan jelaskan 4 tujuan karya seni lukis. Sudah? Yang berikut, tuliskanlah 2 aliran atau gaya seni lukis berdasarkan cara pengungkapannya. Yang berikut, apakah yang dimaksud dengan aliran representatif dan non-representatif? Jelaskanlah. Kemudian, sebutkan aliran atau gaya seni lukis apa sajakah yang tergolong dalam aliran representatif. Sudah bisa anak-anak? Sudah dilihat semua tugasnya? Oke. Terima kasih. Hari ini pembelajaran seni budaya kita cukupkan sampai sekian. Tapi sebelum kita tutup, kita sekali lagi berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jangan lupa anak-anak, tugasnya dikumpulkan saat tatap muka di titik pembelajaran masing-masing. Salam sehat, Tuhan menyertai kita selalu. Shalom.